Seperti kita tahu bahwa 3 bulan pertama itu penjualan masih seperti yang direncanakan lah ya, Januari, Februari, Maret. Tapi begitu akhir Maret mulai terganggu, dan bulan April penjualan mulai turun. Paling parah titiknya ada di bulan April, di mana secara wholesale angka penjualan itu mencapai 3.500 unit saja, dari yang biasanya sekitar 85 sampai 90 ribu rata-rata per bulan. Kalau kita lihat dari situ, maka penjualan di bulan April itu hanya 5% dari normal, atau turunnya 95%. Ini penjualan secara wholesale ya. Nah, pada saat itu dari Gaikindo kita juga sudah berdiskusi dan mengeluarkan suatu angka kira-kira dampak COVID ini membuat penjualan otomotif di akhir tahun mencapai berapa. Dikeluarkan angka 600.000 unit dari yang tahun lalu sekitar 1.050, 2 tahun lalu 1.150, 1.170. Jadi dengan tadi Mas Dawono sudah katakan penurunannya lebih dari 40%. Tapi pada saat itu saya ingat kita semua berasumsi bahwa bulan Juni-Juli pandemi ini sudah mereda, sehingga Agustus, September, Oktober penjualan sudah mulai naik lagi. Tapi dengan kondisi per hari ini, di mana bulan, katakanlah hari ini, saya tadi baca hari ini yang terpapar COVID mencapai rekor lagi, maka kita juga perlu mengantisipasi mengenai pencapaian 600.000. Itu kondisi yang ada di penjualan otomotif yang kita sama-sama ketahui. Pak Stefanus, itu kira-kira artinya itu dampak yang paling beratnya itu dari pandemi ini apa, Pak? Artinya apakah kemudian karena PSBB kemudian dealer-dealer ditutup sehingga orang tidak bisa membeli mobil, atau memang kemudian dampak ekonomi yang lebih lanjut sehingga orang-orang tidak mau membeli mobil, atau apa, Pak? Saya kira itu semua kompleks ya. PSBB juga ada pengaruhnya, sehingga tenaga penjualan kita dan orang yang mau membeli mobil juga tidak kesulitan untuk berhubungan dengan showroom dan lain sebagainya. Tapi juga secara ekonomi dan lain sebagainya kita tahu juga sudah mulai turun kemampuan dari pembeli, dari orang. Meskipun pasar itu sendiri ada, kebutuhan itu ada, tapi sudah agak menurun. Pak Stefanus, kalau menurut catatan Gaikindo, apakah pernah terjadi badai yang sampai separah ini, Pak, dalam hal pasar otomotif, Pak? Dalam pasar otomotif, badai itu seingat saya, dalam yang ingatan saya 30 tahun, 40 tahun terakhir ini, itu adalah tahun 98. Tapi pada saat itu, tahun 98, titik 3.500, berarti 95% hilang, itu belum baru kali ini tercapai. Dan penyebabnya kalau di tahun 98 itu kan lebih karena kemudian dari faktor ekonomi ya, ada riot, kemudian langsung faktor ekonominya. Sekarang ini karena pandemi inilah yang menyebar ke seluruh dunia nih, jadi bukan hanya Indonesia. Kalau di tahun 98 itu Asia, Jepang, Thailand, Filipina kena, tapi mungkin Eropa dan Amerika tidak kan? Sekarang seluruh dunia. Dan untuk industri otomotif di Indonesia, kita ini
prestasi kita itu ada dua macam, yaitu pasar ekspor dan pasar dalam negeri. Kita juga nggak bisa melupakan pasar ekspor, karena pasar ekspor ini di tahun lalu sudah mencapai 300.000 unit satu tahun. Ini besar sekali. Nanti kita akan lihat besarannya untuk ekonomi di Indonesia, dan untuk industri sendiri juga ini besar sekali, penting sekali artinya. Yang kedua adalah pasar dalam negeri. Dengan dampak pandemi yang global ini, pasar ekspor pun turun. Nah, untuk pasar ekspor, kebijakan kita atau tangan-tangan kita yang bisa mengusahakan ekspor ini naik lagi, itu lebih mempunyai hambatan lebih banyak ketimbang dalam pasar dalam negeri. Karena itu nanti mungkin juga saya akan jelaskan usaha-usaha apa, nanti mungkin Pak Wisnu ya, Mas Wisnu akan jelaskan juga strategi apa untuk membangkitkan itu. Ada usaha-usaha untuk ke arah situ. Namun untuk pasar ekspor kayaknya lebih sulit karena masing-masing negara juga bertahan masing-masing. Baik, terima kasih Pak Stefanus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.